Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai interpretasi citra. Lalu, apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra adalah sebuah kegiatan menganalisis citra yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek yang terdapat dalam citra tersebut. Nah, untuk melakukan interpretasi citra, berikut adalah langkah-langkah interpretasi citra. Yang pertama adalah deteksi, yaitu pengamatan atas adanya suatu objek. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu melihat ciri objek berdasarkan unsur-unsur interpretasi citra. Yang ketiga adalah analisis, yaitu mengolah dan menggali lebih dalam mengenai ciri-ciri objek tersebut, sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Lalu ada 3 ciri utama benda yang tergambar pada citra berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor, yaitu sebagai berikut. 1. Ciri spektoral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Yang kedua adalah ciri spasial, adalah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Yang ketiga adalah ciri temporal, adalah ciri yang terkait dengan umur benda atau saat perekaman. Berikut adalah unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama adalah rona dan warna. Rona dan warna adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Bisa dilihat pada gambar bahwa pepohonan berwarna hijau gelap atau tua. Lalu kemudian ada bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Contohnya adalah rata-rata rumah berbentuk persegi panjang. Bisa dilihat pada gambar bahwa bentuk dari rumah-rumah biasanya berbentuk persegi panjang. Ukuran merupakan keterangan dari ciri suatu objek mengenai panjang, tinggi, luas, atau volume. Contoh, ukuran gedung sekolah lebih luas dibanding dengan rumah. Bisa dilihat pada gambarnya. Lalu tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur objek terdiri dari tekstur kasar, sedang, dan halus. Contohnya adalah pepohonan. Pepohonan bertekstur kasar. Bisa dilihat pada gambar bahwa pepohonan teksturnya lebih kasar daripada sawah. Kemudian pola. Pola merupakan susunan keruangan yang menjadi penanda bagi suatu objek, baik itu hasil dari bentukan manusia, buatan, ataupun alami. Contoh, pola permukiman mengelompok. Bisa dilihat pada gambar pola pemukimannya mengelompok. Bayangan merupakan tanda pengenalan objek yang dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Selain itu, bayangan juga dapat menutupi objek. Bisa dilihat contohnya situs. Situs merupakan posisi suatu objek terhadap objek yang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya adalah permukiman yang memiliki pola linier dengan mengikuti panjang jalan. Nah, bisa dilihat bahwa pemukiman mengikuti panjang jalan. Air adalah asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh dari asosiasi ini adalah keberadaan sawah yang berasosiasi dengan tanaman padi. Bisa dilihat pada gambar. Untuk contoh lainnya bisa bandara yang berasosiasi dengan pesawat terbang. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.